Anda menonton video ini, terlebih dahulu Anda harus like, subscribe, and comment video ini. Oke bosku, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pasar Konsumen dan Perilaku Pembelian Konsumen. Baik, sebelum kami memulai presentasi kami, tentunya terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Syamfitri Nur Cahyani sebagai moderator dan pemateri ke-1, kemudian Revisa Fitri sebagai pemateri kedua, dan Riko Roland Rinaldo sebagai pemateri ketiga, dan Rizky Juliansa sebagai pemateri keempat. Saya Syamfitri Nur Cahyani sebagai pemateri ke-1 akan menjelaskan tentang pengertian pasar konsumen. Langsung saja ke intinya. Jadi, apa itu pasar konsumen? Pasar konsumen atau konsumen market adalah pasar yang dicirikan oleh pembelian barang untuk konsumsi pribadi daripada dijual kembali. Pasar ini melibatkan pemasaran barang-barang konsumsi seperti elektronik, makanan dan minuman, serta pakaian. Pasar konsumen kontras dengan pasar bisnis, di mana bisnis menjual barang dan jasa ke perusahaan, biasanya sebagai input ataupun kegiatan operasional. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Syamfitri Nur Cahyani. Nama saya Revisa Fitri, NPM 1951010465. Saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Ada beberapa pengertian perilaku konsumen menurut beberapa ahli, diantaranya adalah Mangkunegara. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Menurut Winardi dalam Sumarwan, definisi perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Setiadi, faktor-faktor internal individual yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti motivasi, kepribadian, pembelanjaan, sikap, persepsi konsumen. Menurut Setiadi, faktor-faktor lingkungan ekstrim yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi kelompok rujukan, kelas sosial, budaya, dan komunikasi. Sedangkan menurut Swasta dan Handoko menyatakan bahwa faktor-faktor lingkungan ekstrim yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu kebudayaan atau kultur dan kebudayaan khusus atau subkultur, kelas sosial atau social class, kelompok-kelompok sosial atau social group, dan kelompok referensi atau reference group, dan yang terakhir keluarga atau family. Pentingnya perilaku konsumen. Tujuan kegiatan pemasaran adalah untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Menurut Amirullah, studi tentang perilaku konsumen dipelajari karena dua alasan utama, yaitu perilaku konsumen penting dalam kehidupan setiap hari dan perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Sekian materi saya, dan kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riko Roland Rinaldo. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Revisa Fitri. Nama saya Riko Roland Rinaldo, NPM 1951010468. Saya akan menjelaskan materi tentang tipe produk dan keputusan pembeli. Yang pertama adalah tipe produk. Menurut Adi Saputro, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diamati, disukai, dan dibeli untuk memuaskan sesuatu kebutuhan atau keinginan. Oleh karena itu, produk dapat memenuhi kebutuhan tertentu, maka produk dapat juga diartikan sebagai sekelompok nilai yang memberikan kepuasan. Yang kedua adalah keputusan pembeli. Menurut Cutler dan Armstrong 2008, keputusan pembelian konsumen adalah
Membeli merek yang paling disukai dari berbagai alternatif yang ada, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan individu dalam pemilihan alternatif perilaku yang sesuai dari dua alternatif perilaku atau lebih, dan dianggap sebagai tindakan yang paling tepat dalam membeli dengan terlebih dahulu melalui tahapan proses pengambilan keputusan. Cutler dan Armstrong 2008 mengemukakan 5 tahapan perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian, yaitu 1. Pengenalan kebutuhan, 2. Pencari informasi, 3. Evaluasi alternatif, 4. Keputusan pembelian, dan 5. Hasil. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Juliansa. Saya di sini akan membahas materi keempat yang terakhir, yaitu tentang model penilaian konsumen. Model penilaian konsumen itu Paransuran pada tahun 1988 dan Kotler pada tahun 1997 mendefinisikan bahwa penilaian konsumen mencakup kualitas layanan terhadap tingkat layanan yang diterima atau perfect service dengan tingkat layanan yang diharapkan expected service. Dan juga ada macam-macam model penilaian konsumen atau proses yang dilakukan konsumen untuk mengambil keputusan, yaitu ada penilaian complex decision atau making, dan juga ada penilaian brand loyalty, dan juga ada penilaian complex decision making, dan juga ada penilaian inertia. Dan juga ada kesimpulan, yaitu pasar konsumen adalah pasar yang didirikan oleh pembelian barang untuk konsumsi pribadi daripada dijual kembali. Menurut Amirullah, studi tentang perilaku konsumen dipelajari karena 2 alasan utama, yaitu perilaku konsumen penting dalam kehidupan setiap hari. Dari pelaku konsumen penting untuk mengambil keputusan, menurut Adi Saputro, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diamati, disukai, dan dibeli. Untuk memuaskan sesuatu kebutuhan atau keinginan, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai dari berbagai alternatif yang ada, tetapi 2 faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Parasuraman dan Kotler mendefinisikan bahwa penilaian konsumen mencakup kualitas layanan terhadap tingkat layanan yang diterima dengan tingkat layanan diharapkan atau expected service. Sekian dari saya tentang menjelaskan materi yang keempat tentang model penilaian konsumen.